Kalau ada orang yang bersalah dengan kamu, ada yang orang yang bersalah dengan saudara, kalau engkau tidak sempat, meskipun saudara merasa dia berbuat salah, datangin dia. Bro, mas bro, saya minta maaf, ampuni saya. Orang itu akan jungkir balik, gua yang salah, kok lu yang minta maaf. Pokoknya gua minta maaf sih. Pokoknya gua minta ampun deh. Jadi dia nggak tahu. Ini adalah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan. Dia nggak tahu deh, apakah ini kesempatan terakhir, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keberapa, kita nggak tahu masalahnya gitu loh. Tuhan yang panjang sabar, betul nggak ya? Dari awal ya kita udah sepakat ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar ya. Gak mungkin dia cabut kesempatan, gak mungkin dia tiadakan kesempatan itu, gak mungkin dia menghilangkan kesempatan itu. Tapi yang ada kenyataannya, faktanya, kesempatan itu bisa hilang seiring berakhirnya usia kita. Amin. Jantung ini berhenti berdetak, game selesai, kesempatan udah gak ada lagi. Mari kita sama-sama jemaat GDI ini, kita saling memaafkan, amin. Saling mengasihi. Ada beberapa catatan saya. Kesempatan apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Coba kita buka Galatia 5 ayat 13. Ini agak dilebak ini. Galatia 5 ayat 13 berkata begitu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani tidak bisa dipisahkan dari kasih. Kalau kau melayani sekaligus mengasihi. Amin. Kalau kau melayani suami, kau melayani keluarga, berarti kau melayani dengan kasih. Tanpa kasih tidak ada pelayanan. Tanpa kasih nggak ada pelayanan. Tanpa kasih suami dengan istri nggak ada pelayanan. Gak akan ada itu. Gak ada kasih, anak-anak gak akan mengasihi orang tuanya. Gak ada kasih, orang tua gak mungkin melayani anak-anaknya. Ada kasih, sehingga kita saling melayani satu-sama lain. Kesempatan apa yang diberikan kepada kita? Pertama, kesempatan untuk melayani. Para pelayan Tuhan, bersyukur engkau dipakai di sini untuk melayani Tuhan. Amin. Pakai kesempatan itu, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk sekedar menunjukkan kemampuan, bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan, tapi pakai kemampuan musikmu, kemampuan menyanyimu, tunjukkan pelayananmu di dalam kasih. Tanpa kasih, pelayanan gak ada artinya. Amin. Kesempatan kasih. Kesempatan yang pertama yaitu melayani. Saya ulangi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saya dorong jemaat di sini untuk ambil bagian di dalam pelayanan kita. Gereja membutuhkan banyak pelayan, saudaraku.
hanya membutuhkan sebuah tunjuk tangan aja. Nggak perlu orang yang punya kemampuan, wow, orang punya hebat, orang yang punya ilmu tinggi, orang yang punya talenta hebat dan sebagainya. Nggak perlu gereja, nggak perlu. Kelemahan buat Tuhan bukan masalah. Kelemahan buat Tuhan bukan kelemahan. Keburukan buat Tuhan bukan kelemahan. Kejahatan buat Tuhan bukan suatu masalah. Amin. Orang jahat apa yang nggak bisa Tuhan pakai? Orang sebodoh apapun yang Tuhan nggak bisa pakai, ada nggak? Nggak ada. Mau apa enggak? Gereja hanya butuh sebuah janji. Saya mau melayani, bidang apapun saya terima. Inilah kesempatan. Kita nggak tahu kesempatan itu kapan berakhir, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu umurnya kapan kita, hidup kita kapan berakhir, kita nggak tahu. Hanya itu aja. Kalau sesuatu yang begitu krusial, yang kita nggak apa, yang kita nggak tahu, kenapa untuk hal-hal yang lain lu stres gitu loh? Maksud saya begitu loh, amin. Untuk hal-hal yang gini, kapan kita mati kita nggak tahu, kita nggak tahu aja. Masa untuk hal-hal misalnya berkat, makan, minum, pakai, lu stresin, kan bodoh namanya. Padahal Tuhan beri kesempatan pada kita. Untuk apa? Melayani. Amin. Melayani di gereja, melayani di rumah, melayani di lingkungan.